Paguyapan Kota Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Bu Susi Rohani. Ibu Susi Rohani ini adalah guru bahasa Inggris di SMP Negeri 8. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam Bu Eni. Apa kabarnya hari ini Bu Susi? Alhamdulillah kabar saya baik. Baiklah Bu Susi. Kita hari ini akan mengadakan percakapan praobservasi ya Bu, dimana sebelumnya nanti saya akan mensupervisi Ibu atau mengamati Ibu di dalam kelas untuk melakukan supervisi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini Ibu, agar dalam melakukan pembelajaran Ibu di kelas nanti Ibu lebih percaya diri untuk mengevaluasi, mengetahui jalan proses pembelajaran. Dan kenapa ini harus dilakukan? Observasi ini dilakukan karena biar Ibu nanti lebih semangat, percaya diri dengan persiapan yang mantap untuk menghadapi supervisi nanti. Ada beberapa pertanyaan Ibu yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada proses pembelajaran nanti di saat Ibu di kelas apa sih Bu? Baiklah, nanti saya akan berdasarkan tujuan pembelajaran. Di sini akan ada 3 tujuan pembelajaran yang akan saya terapkan, yaitu saya akan mendeskripsikan mengenai produk ini berupa obat, makanan, dan minuman. Oke, berarti ada 3 tujuan pembelajaran ya Bu yang ingin Ibu capai. Sekarang kalau ada 3 tujuan pembelajaran, bagaimana areanya Bu? Area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan pada observasi ini? Dalam area pengembangan, di sini saya akan mengembangkan 2 cara, yaitu di pengetahuan dan keterampilan. Di sini saya akan menguraikan, mendeskripsikan 8 elemen di dalam produk label makanan, minuman, dan juga obat. Oke Bu. Jadi area pengembangan Ibu yang ingin dicapai ini berfokus pada aspek pengetahuan, keterampilan pada siswa Ibu. Ya. Saya ingin mendengarkan Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu harapkan dalam kelas, dan mungkin dari segi pembelajarannya Bu, ataupun dari metode dan model pembelajaran yang ingin Ibu lakukan apa Bu kira-kira? Untuk strategi, saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran penekanan sosial emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok kecil dengan kemampuan keterampilan dan keaktifan siswa. Untuk mendapatkan, dan model pembelajaran ini saya menggunakan pembelajaran cooperative learning start. Oke, baiklah Ibu. Jadi rencana yang ingin Ibu terapkan dalam kelas yang menggunakan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi, Ya. dengan terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional yang menggunakan metode cooperative learning, yaitu START. Ya. Baiklah. Juga dengan model diskusi kelompok ya Bu, Ya. dengan penugasan dan tanya jawab. Setelah itu Ibu, bagaimana kira-kira media pembelajaran yang akan Ibu gunakan? Iya, baik Bu. Rencana tadi sudah saya jelaskan. Yang akan saya terapkan di sini di dalam kelas, yaitu dengan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Saya akan menggunakan media pembelajaran berupa label dari produk makanan, minuman, atau obat tersebut. Dan metode pembelajaran tadi yaitu dengan menggunakan metode pembelajaran cooperative learning. Oke. Itu Bu Yani. Baiklah. Kira-kira Ibu, kapan sih kegiatan supervisi ini akan kita laksanakan? Dan kira-kira jam keberapa?
Rencana saya akan mempraktekkan pembelajaran cooperative learning ini akan saya laksanakan pada hari Rabu nanti jam ke-78. Oke, baiklah Ibu. Nanti hari Rabu ya Bu. Hari Rabu jam ke-78 saya akan datang ke kelas Ibu. Di saat Ibu mengajar, saya akan melakukan supervisi dengan mengamati dan melihat serta mencatat apa yang terjadi, hal-hal apa kira-kira yang terjadi di kelas yang Ibu ajar. Iya Bu ini. Nanti setelah melakukan proses supervisi, kita akan bercakap lagi Ibu ya. Baik. Ada percakapan pasca observasi. Baik, siap Bu Yani. Oke, nanti akan didampingi Bu oleh Bu pengajar praktik dari CGP Angkatan 9 yaitu Ibu Ros Dalina. Sebelumnya kira-kira ya Bu ya, setelah pra observasi ini, kira-kira dari percakapan kita ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Dari hasil percakapan ini, saya mendapatkan gambaran media yang akan saya gunakan dalam pembelajaran selanjutnya. Di sini Bu Yani, saya sudah menemukan media yang akan saya gunakan untuk selanjutnya dan sudah saya siapkan. Baiklah Ibu Susi, terima kasih atas waktunya yang sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya dalam percakapan pra observasi sebelum kita melakukan supervisi di kelas. Untuk selanjutnya kita akan ketemu lagi di hari Rabu jam ke-78. Terima kasih Bu Susi. Sama-sama Bu Yani. Demikianlah yang dapat kami sampaikan dalam kegiatan pra observasi hari ini, dan akan dilanjutkan lagi pada observasi kelas dan percakapan pasca observasi bersama Ibu Ros Dalina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Yani. Are you okay? Yes. Who is absent today? Kemarin kita belajar apa nak? Apa? Present continuous tense. Ya, semuanya ingat ya tentang present continuous tense. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita akan belajar mengenai apa materi kita? Label. Sekarang mau tanya, what is label? Kalau dalam bahasa Indonesia, label itu apa? Bahasa Indonesia dulu. Label. Pernah mendengar kata label? Pernah. Gimana pernah kalian mendengar kata label? Mana? Obat-obatan, minuman, dan makanan. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu tujuan kita belajar label ini apa, ya? Tujuan dari belajar label ini untuk apa? Untuk mengetahui detail atau rinci mengenai produk, ya, label of the product. Jadi kita harus mengetahui informasi secara rinci dalam sebuah produk. Nah, ini memang ada nih contohnya, misalnya ini jenis apa ini? Apa? Minuman. Nah, sekarang sebelum kita lanjut ke menjelaskan informasi dalam minuman ini, nah, information detail of the
taruh. Nah, sekarang dari penjelasan mem tadi, kita harus tahu 8 elemen yang ada di dalam produk. Ini yang mem tadinya target name of produknya ya. Nama produknya apa? Indomie. Indomie of the drug. Okay, the brand of the product group. I will ask you, I will a question for you. The second question for the second group. What is the name of your product? Top Avocado Coffee. Top Avocado Coffee. Okay, you write please. The product of the label. Okay? Okay. Brand of the product is PT Indofood. The name of the product is mie goreng trio. Description lebih gurih lebih renyah. Content amount 19 grams. Expiry date June 27, 2024. Okay. That is the content. Okay, sekarang you understand all the information of the product. Semuanya mengerti kan? Apa saja tadi ya? Elemen, keenam elemen dari sebuah produk tersebut. Tadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah mempresentasikan ke depan ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan enggak? Tidak ada? Semuanya sudah ngerti? Yes. Kalau semuanya sudah mengerti, sekarang Mem kasih tugas untuk selanjutnya ya. Dari produk kalian punya itu, masing-masing satu orang harus punya satu produk. Pertanyaannya itu lihat di LKS halaman 25. Nanti di rumah pertanyaannya sama semuanya. Jadi pertanyaan dari ke-8 elemen tadi itu ada di LKS halaman 25. Oke, tidak ada pertanyaan. Kita akhiri pelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Andriani, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMP Negeri 8 Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini, saya akan melaksanakan pasca observasi bersama teman sejawat saya, Ibu Susi, dan didampingi oleh Ibu PP kami, yaitu Ibu Rosdalina. Dalam pelaksanaan pasca observasi ini, saya perkenalkan dulu. Silakan Bu Susi untuk memperkenalkan diri. Baiklah, nama saya Susi Rohani, saya guru kelas 9 SMP Negeri 8 Prabu Muli. Baiklah Ibu, kita akan melaksanakan pasca observasi, di mana pasca observasi ini bertujuan untuk merefleksi hasil dari proses pembelajaran kita kemarin. Bu Susi, dalam pelaksanaan pembelajaran kemarin, bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah, perasaan saya sangat senang sekali, sangat senang dan bahagia karena anak-anak sangat antusias dan bersemangat dalam belajar. Dalam pembelajaran ini saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana
anak-anak sangat senang sekali belajar dengan metode berdiferensiasi ini karena mereka selalu bertanya. Karena belajar ini kan sangat menyenangkan dan bahagia bagi anak. Ini saja mereka bertanya, Ibu, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah seperti kemarin? Oh, baiklah. Berarti perasaan Ibu sangat bahagia ya Bu, melihat anak-anak yang dalam pembelajaran itu antusias dalam pembelajaran Ibu laksanakan dalam pembelajaran diferensiasi tersebut. Nah, kira-kira Bu, apakah sudah sesuai dengan rencana Ibu atau belum? Menurut saya 80% sudah terlaksana Ibu Yeni. Jadi sudah 80% terlaksana. Dan selanjutnya, apakah hambatan yang Ibu rasakan dalam pelaksanaan pembelajaran kemarin? Ya, dalam pembelajaran ini saya mendapatkan 2 hambatan. Yang pertama, karena saya mengajar bahasa Inggris, satu anak-anak itu kurang mengenal vocabulary, sehingga anak-anak itu kalau misalnya belajar mereka merasa malu untuk mengucapkan. Jadi mereka malu dan tidak percaya diri. Yang kedua, kemarin saya lupa ngasih reward. Padahal reward itu sudah saya sediakan. Itu saja Bu Yeni. Oke. Jadi Bu, dalam pembelajaran kemarin kan Ibu melaksanakan 4 kompetensi. Dari ke-4 kompetensi tersebut, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan dalam pembelajaran? Ya. Saya akan lebih fokus ke kompetensi pedagogik karena pengetahuan saya tentang pedagogik itu masih agak kurang dan minim, sehingga belum banyak saya kuasai. Jadi saya harus mengembangkan kompetensi pedagogik dalam mengajar nantinya, sehingga saya mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan supaya tidak monoton, sehingga pembelajaran akan tersampaikan secara bervariasi. Baiklah Ibu, jadi refleksi Ibu akan melakukan pembelajaran yang bervariasi, yang pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya ide-ide yang sangat bagus sekali Ibu dalam pembelajaran ini menjadi pengalaman untuk kita semua. Terima kasih Ibu telah melaksanakan pasca observasi. Semoga pembelajaran kita hari ini merupakan pembelajaran dan pengalaman untuk kita semua. Terima kasih Ibu Susi. Sama-sama Bu Yeni. Baiklah, setelah kegiatan pasca observasi ini selesai, kita akan mendengarkan umpan balik dari pengajar praktik Ibu Ros. Ibu Ros, kami mohon umpan baliknya. Terima kasih Bu Yeni dan Bu Susi telah melakukan pasca observasi. Baiklah, saya akan melakukan umpan balik dari percakapan Bu Yeni dan Bu Susi. Untuk Bu Susi telah melakukan pembelajaran dengan baik, sesuai dengan coaching tadi. Saya mendengarkan percakapan ini, Bu Susi telah melakukan pembelajaran yang berpihak pada siswa, berdiferensiasi, terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Dan Bu Susi telah melakukan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, sehingga siswa antusias, punya semangat untuk belajar dengan baik. Juga Bu Susi telah akan mengembangkan kompetensi pedagogik yang tentunya nanti akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, yang berpihak pada siswa, menggunakan media-media yang membuat siswa lebih bersemangat lagi untuk belajar. Itu luar biasa Ibu, luar biasa. Semoga Ibu menjadi guru yang cerdas, tetap melakukan pembelajaran baik, berpihak pada siswa, dan tentunya menciptakan profil pelajar Pancasila. Itu untuk Bu Susi. Kemudian untuk Bu Yeni juga telah melakukan coaching dengan Bu Susi sesuai dengan alur Tirta. Terima kasih Bu Yeni, terima kasih kesempatan ini. Menurut pendapat saya, pasca observasi ini telah berlangsung dengan baik. Terima kasih untuk Ibu berdua. Semoga Ibu berdua tetap menjadi guru yang cerdas, melakukan pembelajaran yang menyenangkan pada siswa sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita menuntun siswa sehingga siswa mendapatkan kebahagiaan setinggi-tingginya,
Semoga dia bahagia, sesuai dengan dirinya dan berguna bagi orang lain. Amin. Amin. Baik, ibu-ibu guru yang hebat, kita sama-sama sebagai seorang pendidik, mari kita ciptakan pembelajaran yang baik. Maju bersama, sukses semua. Amin. Terima kasih. Demikianlah pasca observasi yang kami lakukan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.